Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vaninda Lenia Prastika, NPM 1875323, mata kuliah Infrastruktur Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan paket tracer 2.4.1.4 tentang troubleshooting PPP with authentication. Adapun di sini bagian-bagian yang harus kita selesaikan. Di bagian pertama kita akan mendiagnosis dan memperbaiki lapisan fisik. Yang kedua, mendiagnosis dan memperbaiki lapisan data link. Yang bagian ketiga, mendiagnosis dan memperbaiki lapisan jaringan. Bagian yang pertama, kita akan mendiagnosis dan memperbaiki lapisan fisik. Untuk langkah yang pertama, diagnosis dan perbaiki kabel. Yang A, periksa tabel pengelamatan untuk menentukan lokasi dari semua koneksi. Lalu kemudian, pastikan kabel terhubung seperti yang ditentukan. Yang ketiga, mendiagnosis dan memperbaiki antarmuka yang tidak aktif. Yang pertama kita akan masuk ke R1. Di sini kita akan masukkan kata sandinya Cisco. Lalu ketikkan enable. Di sini passwordnya class. Kemudian kita akan klik show running config. Kemudian ketikkan configure terminal, interface gigabit ethernet 0/1, kemudian no shutdown, lalu interface serial 0/0/0, kemudian no shutdown, lalu masuk ke interface serial 0/0/1, lalu no shutdown. Kemudian kita masuk ke R2. Ketikkan passwordnya Cisco. Lalu enable. Passwordnya class. Kita akan ketikkan show run. Kemudian kita akan ketikkan configure terminal, lalu interface serial 0/0/0, no shutdown, lalu interface serial 0/0/1, kemudian ketikkan no shutdown. Selanjutnya kita akan masuk ke R3. Sama seperti yang sebelumnya. Interface gigabit 0/1. No shutdown, interface serial 0/0/0, no shutdown. Lalu yang terakhir interface serial 0/0/1, no shutdown.
Di bagian part kedua, kita akan mendiagnosis dan memperbaiki lapisan data. Langkah yang pertama, periksa dan terapkan tarif jam pada peralatan DCE. Kemudian, langkah yang kedua, periksa enkapsulasi pada peralatan DCE. Kita akan masuk ke R1, lalu ketikkan interface serial 0/0/0 encapsulation PPP, lalu ketikkan PPP authentication kemudian masuk ke R2, interface serial 0/0/1 encapsulation PPP, lalu PPP authentication SAP. Selanjutnya kita akan masuk ke R3, interface serial 0/0/0 encapsulation PPP authentication SAP, lalu interface serial 0/0/1 PPP authentication SAP CAP. Langkah yang ketiga, part yang ketiga, periksa dan setel nama pengguna kata sandi CAP. Kita akan masuk ke pertama R1, lalu ketikkan exit, kemudian username, R3, password Cisco. Masuk ke bagian R2, sama seperti sebelumnya, ketikkan exit, username, R1, password Cisco. Kemudian di R3 sama sebelumnya, exit, username, R1, password Cisco. Selanjutnya kita di sini akan masuk ke bagian part 3. Kita di sini akan mendiagnosis dan memperbaiki lapisan jaringan. Langkah yang pertama, kita akan memverifikasi pengalamatan IP. Step yang pertama, kita masuk ke R1, lalu ketikkan integer gigabit Ethernet 0/1 dengan IP address-nya 10.0.0.1, subnet mask-nya 255.255.255.128. Kemudian interface serial 0/0/0 dengan IP address 209.165.200.168.
161 dengan subnet masknya. Selanjutnya masuk ke bagian R2, interface gigabit 0/1. Kemudian dengan IP address 200.165.200.161. Maaf, saya ada kesalahan. Interface gigabit 0/1 dengan IP address 200.165.255.255.255.254. Tadi di bagian R1 saya salah. Nah, di bagian R1 ini dengan interface serial 0/0/0, IP address-nya 172.16.0.1 dengan subnet masknya kita akan masuk ke bagian R3, interface gigabit 0/1 dengan IP address 10.0.0.12 dengan subnet masknya 255.255.255.128. Lalu interface serial 0/0/1 dengan IP address 172.16.0.6 255 dengan subnet masknya 255.255.252. Kemudian langkah yang kedua atau yang terakhir, di sini memverifikasi konektivitas penuh dengan melacak jalur dari PC1 dan PC3 ke server web. PC1, kita akan mencoba ping IP 209.165.200.2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.